tahun 2018 produksi kita urea sebanyak 361.000 ton dari target tercapai 301.000 ton, jadi kami menyalurkan hampir 390.000 ton ditambah stok ya, jadi semua penyaluran bisa dipenuhi sesuai dengan alokasi, dan amonia juga sebagai bahan baku urea sampai cukup untuk menjadi. Sebenarnya di awal tahun itu tim dialokasikan 381.000 ton ya, itu ada perinciannya. Misalnya dulu di Aceh itu di awal tahun hanya dilakukan 75.000, Sumut 169.000, Sumbar 73.000, Jambi 28.000, Riau 35.000. Alhamdulillah berkat dukungan dari karyawan dan produksi dan pemasaran yang maksimal, alokasi tersebut ditambah oleh pemerintah. Jadi selalu ada realokasi yang pertama, kedua dipindah dari provinsi lain yang memang tidak maksimal karena mungkin cuaca, karena amat, sehingga yang Aceh tadi target 75 jadi 80.000, Sumut 169 tetap kurang lebih, Sumbar juga turun sedikit, Riau yang bertambah dari 35 ke 43, sehingga alokasi ya, bicara alokasi kan kita menyalurkan kan tidak boleh di luar alokasi. Kita bisa dapat alokasi tambahan sampai 391.000, dan realisasinya untuk tahun 2018 itu adalah 383.902 ton. Nanti ada di perinciannya ya. Jadi Aceh tadi yang tadinya 75.000, alokasinya alhamdulillah disalurkan 80.000 ton. Jadi prinsip utama dari penyaluran urea subsidi adalah alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari sisi volume maupun sisi jumlah, sehingga ya mudah-mudahan tidak ada lagi cerita bahwa kami selaku produsen tidak mau menyalurkan. Nggak mungkin lah, ini kan bisnis ya. Jadi selama alokasinya ada, itu kita insya Allah akan menyalurkan semaksimal mungkin. Memang ada beberapa hal yang dipenuhi, terutama administrasi, kan kayak awal tahun biasa agak kecil itu, lebih karena setelah SK Mentan keluar itu harus dikeluarkan lagi SK dari dinas tingkat 1, tingkat 2, itu kadang-kadang terlambat gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik serta pemahaman yang sama terhadap proses penyaluran urea subsidi ini, dinas pun bisa segera mengeluarkan suratnya, SK-nya gitu, sehingga ya di bulan-bulan berikutnya sudah bisa lancar. Ya, alhamdulillah bulan Februari ini kita sudah bagus, sudah maksimal, karena tadi kebanyakan SK-SK dari dinas sudah keluar, baik dari tingkat 1 untuk di provinsi dan kabupaten maupun tingkat 2 untuk di kabupaten dan kecamatan ya. Jadi itu intinya. Nah, jadi selain tugas utama tadi, kami juga berusaha melakukan diversifikasi produk, terutama untuk kedepannya, karena memang seperti kita semua tahu kan, di kami ini di tim dari sejak beberapa tahun terakhir itu kontrak gas dalam jangka yang pendek dan harganya masih di atas harga keekonomian. Artinya biaya produksi kami itu masih lebih tinggi daripada biaya atau harga jual yang berlaku internasional. Kenapa? Makanya sampai tahun lalu pun kita fokus ke penyaluran urea subsidi. Namun kita tahun ini juga akan mulai menyalurkan urea komersil maupun NPK komersil ya, bekerjasama dengan mitra maupun dengan produsen lain untuk tadi membuat jaringan dan mendapatkan penghasilan lain-lain, karena memang urea subsidi kan kedepannya juga kita mengantisipasi kalau nanti terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah. Misalnya, meskipun kita tadi sudah saya sampaikan kita akan mulai memasarkan NPK sebagai bagian dari usaha pre-marketing dan untuk membuat jaringan pemasaran dengan menggunakan produk dari baik dari Petrokimia Gresik maupun dari mitra kami yang memang memproduksi NPK sesuai dengan standar dan kualitas yang kita sudah tetapkan. Selain itu juga alhamdulillah kita sudah berhasil menyelesaikan akuisisi PT ASEAN Aceh Fertilizers ya tahun lalu 31 Desember 2018, yang nantinya itu juga kita akan gunakan. Kalau di pabriknya mungkin yang akan kita hidupkan adalah H2O2. Jadi yang pabrik urea dan amonia kita juga karena sudah lama tidak beroperasi dan adanya masalah gas yang memang masih tidak
komersil sehingga kita tidak akan hidupkan lagi. Yang kita akan lakukan adalah aktivasi pabrik H2O2 hidrogen peroxide dan pemanfaatan tangki amonia yang masih bagus ya, ada 2 dengan kapasitas masing-masing 5.000 ton.